Oke, selamat malam para pecinta Jejaplik. Kita ketemu lagi malam ini bersama saya Claudi. Ya, dan malam ini saya nggak sendirian ya, karena malam hari ini saya akan ditemenin sama satu MC kondang yang oke banget, yang namanya menggelegar sekali kalau dia tuh hadir ya. Yaitu ada Mas Yan Ari. Silakan Mas Yan Ari, dada-dada ke kamera. Ya, itu dia. Bapak Coke! Ya, terkenal sekali Bapak yang satu ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai, sebelumnya kita berdua ya mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Semoga di Lebaran sekarang ini yang berbeda, tetapi memiliki makna kehangatan yang sama ya, makna kekeluargaan yang sama, walaupun dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda ya, gitu. Kalau Mas Yan Ari, Coke nih, panggilannya Coke ya, kalau manggilnya Yan Ari itu kayaknya agak kebelibet gitu di lidah. Kalau Coke kemarin Lebaran kemana? Oke, jadi memang di luar dari kebiasaan gitu ya, seperti Lebaran sebelum-sebelumnya. Jadi memang Lebaran kali ini memang mengikuti salah satu slogan stasiun TV gitu ya. Jadi Lebaran kali ini memang beda gitu ya. Apa yang bikin beda? Bedanya jika biasanya Lebaran sebelumnya kita setelah sholat Id, kita sholat Idnya juga bisa bersama-sama. Setelah itu, setelah sholat Id, kita bersilaturahmi gitu ya, bersilaturahmi dengan para tetangga, para saudara. Di Lebaran tahun ini kita sesuai dengan arahan dari pemerintah gitu ya, kita harus menjaga social distancing gitu ya, sehingga baik itu sholat Id maupun silaturahmi kita tetap di rumah saja. Jadi kemarin sempat masak opor banyak, terus bikin kue, akhirnya ya dimakan sendiri gitu. Jadi membuat Lebaran kali ini semakin bulat gitu ya. Mungkin bedanya itu, Mama Claudi ya. Tapi kalau bikin opornya banyak, jadinya Lebaranannya tuh penuh kehangatan dong ya. Hari ketiga opornya dihangatkan, hari keempat rendangnya dihangatkan, ya kan? Jadi penuh kehangatan, bukan begitu? Enggak juga. Oke, nah malam ini kita ngapain di sini, Coke? Enggak, kita cuma say doang aja. Halal bihalal virtual gitu. Oh, halal bihalal virtual ya. Oke, malam ini ya kita kumpul di sini di Jajang Ngobras ya. Setelah Lebaranan, ini kali pertama kita ngumpul lagi di Jajang Ngobras. Kita akan membahas nih terkait dengan belajar mandiri. Kenapa temanya belajar mandiri? Ya sekaligus juga kita menghormati bulan Mei ya, kan ada Hari Pendidikan Nasional ya di bulan Mei. Jadi juga yang kita bahas juga nggak jauh-jauh tentang belajar. Lalu kan juga mau mulai tahun ajaran baru nih ya. Kemudian ada istilah-istilah new normal juga. Nah kita juga pengen tahu nih kalau belajar di yang kita sebut new normal sekarang itu akan dilakukannya seperti apa. Bukan begitu Coke? Yang akan kita bahas malam ini? Betul sekali, tapi tidak lengkap rasanya ketika kita bahas karena memang bukan expertnya gitu ya, Mama ya. Bukan. Jadi malam ini kita datangkan narasumber. Mega bintangnya siapa ini, Mama Klau? Siapa mega bintangnya? Ada berapa banyak mega bintangnya? Ada sekitar 4 orang kayaknya, kalau nggak salah. Ini masternya ini. 5 aja boleh nggak? Udahlah, nggak apa-apa lah. Mumpung Lebaran kita kasih bonus 1. Oke, kita kasih bonus 1. Oke, baik kita panggilkan narasumber kita, Bapak Ibu, yang akan menemani kita terkait membahas ya terkait dengan belajar mandiri. Nanti dari narasumber ini yang akan ngasih tahu kita apa sih yang dimaksud dengan belajar mandiri. Apalagi kita yang udah dewasa-dewasa ini ya, kalau nggak mau disebut tue-tue gitu, kata-kata belajar tuh kayaknya tuh apa ya, jadi satu hal yang belajar lagi, kan gue udah sekolah kemarin, masa gue masih belajar lagi gitu. Bisa jadi kayak gitu kan. Nah, kita sekarang mau tahu nih, kalau buat kita-kita yang merasa belajar itu hal yang cukup menantang, karena merasa sibuk gitu ya, udah kerja, udahnya banyak pekerjaan harus dilakukan, masa mesti belajar lagi gitu. Nah, kemudian
apa saya mesti masuk sekolah lagi gitu. Kemudian nggak tahu lagi nih mau belajar di mana. Saya kan decide nih posisinya mau belajar gimana lagi kayak gitu. Nah, buat kita cari tahu nih apa namanya hal-hal terkait dengan belajar mandiri, kita tanyain ke narasumber-narasumber kita ya. Yang pertama akan kita panggilkan Bapak Raka Widasmara selaku manajer People and Organization. Silakan Pak Raka, dadah-dadah ke kamera. Ini salah satu panutan saya ini, Mama. Wah. Jadi beliau ini memang selain sebagai trainer soft di Buma yang memang sangat melegenda gitu ya, beliau juga menjadi salah satu role model gitu ya. Karena memang setiap apa yang diajarkan ternyata dipraktekkan oleh narasumber kita ini yaitu Pak Raka. Dadah-dadah dulu ke kamera Pak Raka. Pak Raka. Ditambah lagi pembawaannya yang tenang-tenang menghanyutkan ya. Cool, kayak gitu kan. Betul sekali. Iya, tenang-tenang menghanyutkan ya. Oke, selanjutnya ini sama orang People and Organization juga ya. Sepertinya ini juga koncopleknya Coke nih ya. Kita panggilin ada Mas Ahmad Lauki. Mas Ahmad Lauki mana? Silakan dadah-dadah ke kamera. Okay. Halo, hai. Ini juga nggak jauh-jauh ini dari ini salah satu anak asuhnya Pak Raka yang memang 11-20 lah dengan Pak Raka. Jadi yang makin lama secara keilmuannya pun sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Bukan lagi. Terus makin lama makin mirip ya memang ya. Makin lama bedanya berat badan aja nih Mbak Klau. Iya, versi yang satu 2.0, yang satu 4.0 misalnya. Oke. Ini kan kita bukan sisi roasting kan? Bukan. Mohon maaf Pak narasumber ya, mohon maaf. Ya. Oke, selanjutnya ada siapa Coke? Selanjutnya ada selectingannya Mas Lauki juga ini. Dia juga sudah malang melintang di set gitu ya. Ada Mas Arif Hardianto, silakan menampakkan diri Mas Arif. Ya. Halo, apa kabar? Hidup Arema, hidup Arema. Oh, hidup Arema. Arema ini. Oh iya betul ya, 2 ini udah Arema ya. Kamu Arema bukan? Yan Lovers. Coke Lovers, kami datang. Coke Lovers ya. Oke, selanjutnya itu ada, ini juga terkenal ya Coke ya, dan juga bapak-bapak yang lain. Ini ada teman kita dari LC-nya IPR. Ada siapa? Silakan Coke dipanggil. Ada Kang Jumadi. Iya, silakan. Kang Jumadi. Ini kebetulan Mas Jumadi hari ini berulang tahun. Kita kasih ucapan dulu selamat ulang tahun Mas Jumadi. Selamat ulang tahun. Itu kadonya ya semuanya. Kadonya nanti tinggal jawab pertanyaannya, jawab kuis ya, nanti bisa Selamat ulang tahun Jumadi, mohon maaf lahir batin. Ya, Pak Nanang, sama-sama Pak. Yang muda ini banyak salahnya Pak. Emang yang tua siapa? Jumadi. Ketahuan Mas Jum, nggak usah disebutkan gitu ya. Oke, terlepas dari Mas Jumadi, ini ada lagi yang terakhir, bintang tamu kita yang terakhir dari set juga yang lumayan muda. Ada Mas Noe dari set IBP. Yeay, Mas Noe. Silakan Mas Noe. Selamat ulang tahun Noe. Selamat ulang tahun. Belum ulang tahun. Oh ya. Kalau Noe ulang tahun sekarang setahun 2 kali jadinya, ya kan? Jangan cepet-cepet dihabisin jatah tahunnya. Oke, jadi itu adalah narasumber kita yang memang ya kita akan gali gitu ya, sama seperti batu bara, kita akan gali dengan stripping rasio yang ya jangan dalam-dalam lah, supaya ilmunya itu bisa keluar semua gitu ya Mama ya. Iya, betul sekali, supaya bisa dipanen ya, dipanen dan dipraktekkan. Betul sekali. Oke. Mungkin kita langsung saja ke topik pembahasan atau tema Jajablix kita malam hari ini. Temanya mengenai belajar gitu ya, dan
self learning gitu ya, Mama. Betul. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam nih, kita mesti back to basic dulu nih, Coke. Kita mesti tahu dulu belajar itu sebenarnya apa sih, gitu kan? Kita mungkin bisa jadi juga kita sudah tahu, tapi bisa jadi juga kita masih mencari-cari ya, belajar itu apa sih, gitu. Coba kita tanyakan dulu, mungkin di sini yang paling bijaksana, ya, Pak Raka, coba mungkin bisa dibantu. Buat Pak Raka nih, belajar tuh apa sih Pak? Gitu sebenarnya by definition belajar itu apa sih secara definisinya? Betul. Jadi Pak Raka ini fundamental gitu ya. Betul. Jadi harapannya fundamental ini secara fundamentalnya bagus. Ntar kalau dibikin pagar atau atapnya itu supaya tidak roboh gitu ya. Jadi jawabannya harus yang menggelora ini. Silakan, Master. Oke, jadi saya coba mengingat 16 tahun lalu nih ya pelajarannya nih. Jangan terlalu jauh Pak, ketahuan umurnya nanti. Aku masih TK berarti. Jadi dulu saya karenanya fundamental, jadi coba cari yang fundamental ya. Jadi belajar itu pemahaman yang saya tahu adalah 3 kata kunci ya, 3 kata kunci. Jadi yang 2 kata kunci pertama adalah perubahan perilaku. Jadi namanya belajar itu harus ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadi nggak bisa menjadi bisa gitu ya. Nah, kata kunci yang ketiga adalah permanen. Gitu ya. Nah, perubahan perilaku itu harusnya terjadi permanen. Jadi kalau seandainya teman-teman hadir di kelas atau belajar secara online gitu ya, tapi pada saat setelah sudah belajarnya ditanya tadi dapat apa pelajarannya, tadi ngerti apa, nggak tahu gitu. Nah, itu berarti bukan belajar. Itu cuman hadir saja gitu. Jadi makanya perlu ada perubahan perilaku yang permanen gitu. Permanen artinya tadi paham, perubahan perilaku dan seterusnya. Gitu kira-kira kalau di Oke. Coke. Jadi kalau belum ada perubahan perilaku berarti belajarnya itu belum belajar atau belajarnya belum benar? Belum benar berarti itu. Berarti masih baru melakukan apa ya, baru menjalani tetapi prosesnya belum lengkap gitu kali ya Pak ya? Ya, betul. Oke, jadi introspeksi juga bagi kita-kita gitu ya. Ketika mungkin hadir di suatu pembelajaran tapi ternyata tidak menghasilkan apa-apa, mungkin hanya istilahnya mungkin mendengarkan gitu ya. Ya, dengerin aja. Oke, berarti ada perubahan perilaku. Apa aja tadi Pak? Kayaknya ada kata-kata kuncinya tadi, ada perubahan perilaku. Satu lagi sama permanen. Oke, berarti ada perubahan perilaku, kemudian ada perilaku yang menetap setelahnya, gitu ya. Betul. Ada 2 ya, ada 2 hal ya Pak? Iya, betul. Oke, ya diingat-ingat ya Bapak Ibu, berarti kalau kita belajar itu berarti di dalam prosesnya itu kita harus mengalami yang namanya perubahan perilaku dan setelahnya harusnya ada perilaku baru yang menetap, yang harusnya lebih baik lagi gitu ya, yang dari nggak tahu menjadi tahu dan dari nggak bisa menjadi bisa, seperti itu. Terus tambahan lagi Pak Raka, mungkin ntar bagi narasumber lain juga. Ini kalau ibarat mendengar kata-kata belajar itu kan ya kayak anak sekolahan banget yang tadi dibilang sama Mama Claudi ini. Sebenarnya kalau kita nih yang sudah dewasa gitu ya, mendengar kata-kata belajar ini kan sesuatu yang apa sih, kayak anak sekolahan, anak kemarin sore masih bau kencur gitu ya. Sebenarnya metode-metode apa sih yang memang bisa untuk menggugah terutama mungkin orang dewasa supaya bisa belajar gitu ya dalam hal apapun gitu ya. Mungkin dari Mas Lauki kayaknya nih. Diam-diam komisnya ini udah mulai mengangkat-ngangkat dikit, artinya mungkin mau bisa menjawab gitu ya. Silakan Mas Lauki. Nah, buat teman-teman semuanya ya, mungkin menjawab pertanyaan dari Mas Yan tadi terkait dengan kita ini udah Versa Basari. Apa itu? sorry tadi ada fans. Ada fans Ada fans Firsa Bestari mungkin kamu. Ki. Sorry. Memang tahun ini emang saya nggak manggung gitu ya, karena tahun ini fokus mau naik gunung gitu. Nanti panggung virtual aja ya Mas Uki ya.
Oke, mungkin balik lagi tadi ya. Jadi mungkin menjawab dari pertanyaan Mas Ian gitu ya. Berangkat dari statement Mas Ian tadi bahwasanya kita ini udah berumur gitu ya. Terus kita harus menggunakan cara belajar yang seperti apa gitu. Nah, mungkin kalau ngomongin metode belajar nggak jauh-jauh beda dari 4 metode memang gitu ya. Mulai dari belajar mandiri gitu ya, atau kita sebut namanya self learning. Yang kedua adalah kita ngomongin in-class training gitu ya. Yang ketiga kita ngomongin penugasan gitu ya, atau untuk mengasah keterampilan gitu ya, latihan-latihan gitu ya. Yang keempat itu adalah biasanya sih dari sisi coaching gitu ya, atau ngomongin social learning gitu. Nah, tapi kalau di sini kalau ngomongin kiat-kiat gitu, kiat-kiat bagaimana sih cara kita belajar gitu, biar lebih efektif, yang sebenarnya kita nggak mau belajar jadi mau belajar gitu ya. Mungkin aku sedikit sharing gitu ya. Pengalaman gitu ya, saya ini pribadi orang yang nggak suka baca gitu, baca buku gitu ya, baca tulisan terlalu banyak itu sudah bahasanya sudah mata udah terlalu capek duluan lah kalau melihat baca tulisan gitu ya. Tapi kita punya kiat-kiat gitu, punya cara-cara yang lain gitu untuk belajar. Misalnya gitu. Ini juga yang saya pelajari dari master guru kita gitu ya, master trainer Pak Aka gitu ya. Belajar sesuaikan dengan apa yang kita pengen gitu, yang kita inginkan, yang kita sesuai dengan kita gitu. Misal gitu. Nonton video gitu, nonton film. Setiap nonton film dulu kalau saya pribadi itu nonton film cenderung adalah ya udah nonton selesai paling di akhir jagoannya menang gitu ya. Tapi setelah lama berkumpul sama Pak Raka ini gitu ya, saya selalu melihat bahwasanya setiap nonton film itu selalu ada intisari, selalu ada sesuatu yang bisa kita petik gitu. Pembelajaran bisa kita ambil gitu. Banyak film-film di luar sana gitu ya, film kartun, film apapun itu gitu ya, yang kita bisa mendapatkan pembelajaran dari sana gitu. Dan yang kedua gitu ya, kalau ngomongin gimana cara kita belajar lebih efektif, kita bisa melihat dari introspeksi diri kita sendiri. Apakah diri kita ini orangnya visual gitu ya, ataukah kita ini orangnya yang apa namanya, yang suka dengerin gitu. Kalau saya pribadi orangnya suka visual gitu ya. Saya suka visual, saya suka melihat gambar-gambar, suka melihat video-video, itu sih Mas Yan, tips-tipsnya sih. Oke. Memang Kalau- nggak salah ini. Ya, berarti kalau mulainya dari suatu hal yang kita sukain ya. Jadi kalau kurang suka baca, mungkin dicari dulu bacaan apa sih yang paling kita suka gitu kali ya. Ya, betul itu Mbak Kau. Nah, mungkin bisa dimulai dari baca buku menu, mungkin kan enak ya baca buku menu tuh ya nggak gitu. Atau mungkin buku rekening mungkin bisa dibaca kali ya kalau buku rekening. Waduh, Gimana? kalau tanggal-tanggal segini kayaknya nggak enak baca buku rekening. Enak ya, kasihan banyak. Oke. Nah, Oke, silakan Mama. Ya, oke. Ini agak menarik itu sebenarnya kan kalau untuk kita yang orang dewasa tuh sebenarnya konsep belajarnya kan jadi berbeda ya gitu. Nggak lagi harus di dalam kelas, nggak lagi yang harus ada guru berdiri di depan memastikan kita belajar, memastikan kita menjalankan peran kita sebagai siswa gitu atau sebagai pelajar gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin self learning nih atau belajar mandiri gitu. Mbak Klau, sorry Mbak Klau. Mungkin Iya. aku mau sedikit tambah satu hal aja Mbak Klau. Boleh, silakan. Tips yang paling penting dalam dalam belajar itu bagi orang-orang kayak kita ini gitu ya, yang disibukkan dengan kegiatan sehari-hari dalam bekerja gitu ya. Satu tips yang paling penting yang sangat mendasar itu adalah kita harus menentukan kita itu mau belajar gunanya buat apa gitu. Itu dulu tuh, yang penting tuh. Misal kayak anak kecil nih. Anak kecil itu misalnya dia ngelihat anak-anak yang lain pakai sepeda kok enak gitu ya, kok bisa naik sepeda gitu ya. Dia ada keinginan dalam dirinya gitu. Ada keinginan dalam dirinya yang mana itu akan timbul, itu akan mendorong bahwasanya saya harus bisa belajar sepeda gitu. Contoh sederhana kayak gitu, Mbak Kau dan Mas Yan dan teman-teman yang lainnya. Oke. Jadi inilah hebatnya narasumber itu ya, hebatnya expertis itu sebelum ditanya dia udah tahu jawabannya apa, belum ditanya udah langsung mengeluarkan jawaban luar biasa memang.
Berarti sesuai skenario berarti lo. Betul, sesuai skenario ya, sesuai briefing kita tadi ya. Oke, baik. Nah ini menarik nih yang tadi yang dibahas Mas Uki ya, bahwa terutama untuk kita yang sudah disibukkan dengan berbagai hal dan berbagai alasan ya akhirnya kan, biasanya kita yang udah gede gini disuruh belajar tuh yang muncul itu alasan gitu. Nah, berarti yang ngedorong kita untuk melakukan itu kan sebenarnya dari dalam diri dulu. What's in it for me gitu ya. Apa sih yang penting buat kita atau apa sih manfaatnya nanti buat kita gitu. Nah, saya mau nanya ke siapa ya? Ke Mas Jumadi nih mungkin ya, ke Mas Jumadi nih. Mas, gimana sih caranya nih supaya saya itu atau kita itu yang orang dewasa ini bisa bisa tahu atau bisa ngedorong diri untuk mencari apa sih yang saya inginkan gitu, apa sih yang pengen saya ketahui atau apa sih yang bisa menggerakkan saya sehingga saya mau belajar kembali gitu. Oke, Mbak Claudi, Bu Claudi atau Mbak Claudi nih, Mbak aja lah biar kelihatan. Mbak aja, kakak juga boleh nggak masalah. Oke, mungkin kembali dulu ya teman-teman atau Bapak Ibu semua itu harus ngomongin masalah belajar itu ya. Kenapa sih kok mesti belajar gitu? Karena kalau mungkin banyak referensi yang kita baca, mungkin belajar ya seperti yang sampaikan Pak Raka. Gitu. Tapi dari pengalaman pribadi sendiri, itu belajar itu memang suatu kebutuhan hidup, Bro Andi. Ya kan? Suatu kebutuhan hidup. Kenapa? Bayangkan kalau kita tidak belajar, kita tidak akan bisa jalan, kita tidak akan bisa merangkak, dan kita ditakdirkan untuk belajar. Gitu. Kalau memang kita nggak ditakdirkan, coba misalkan Mbak Claudi ingetkah, waktu kecil itu diajarin merangkak. Itu saya nggak ingat kalau diajarin merangkak. Nah, karena memang ditakdirkan kita itu untuk belajar gitu, ya kan? Baru lahir sudah, mohon maaf, kita bisa minum ASI gitu kan? Tidak ada yang ngajarin juga gitu kan? Caranya nyedot gimana? Jangan dibayangin ya, Mas Yan. Nah, jadi itu giliran tanya gitu ke Mas Yan gitu loh. Sejatinya memang kita itu diciptakan untuk belajar, Bu Claudi, gitu ya. Nah, terus motivasinya apa? Kalau dari saya ada dua gitu ya. Belajar tipe orang itu dia mengejar prestasi ataupun dari ancaman, gitu. Motivasi untuk belajar itu. Nah, kalau biasanya teman-teman yang biasa menjemput bola itu dia tidak ada kendala untuk belajar seperti sampaikan sama Master Sifu Ahmad Lauki tadi ya. Oh enaknya begini sehingga saya harus belajar. Nah, yang kedua dia itu harus diancam dulu baru mau belajar. Nah, kita harus kenali diri kita dulu gitu. Kita bagi yang mana gitu. Kalau memang kita orang-orang yang perlu dibakar pantatnya dulu atau ditepuk pantatnya baru lari, nah berarti kita harus mencari ancaman terburuk dari diri kita. Gitu. Contoh misalkan kalau aku nggak belajar, aku nggak bisa hidup. Anak saya mungkin nggak bisa sekolah. Gitu. Sehingga kita kaitkan dengan ancaman-ancaman sehingga kita mau untuk belajar. Jadi mungkin dua hal itu kita kenali kita sendiri dulu dan bagaimana kenapa sih kok saya susah belajar sekarang. Satu mungkin karena saya tidak butuh gitu ya. Mungkin satu. Yang kedua ya kita tunggu ancaman dulu biasanya. Jadi kita harus mencari ancaman bagi orang-orang yang ngerasa itu nggak butuh, dan kita harus mencari tujuan bagi orang-orang yang sudah terbiasa belajar. Mungkin itu sih Bu Claudi dari saya. Super sekali. Memang kalau lagi ulang tahun memang beda gitu ya. Jawabannya itu memang jos banget gitu ya. Beda kalau lagi ulang tahun memang. Besok-besok diundang yang ulang tahun semua aja narasumbernya Mama Klo. Jadi MC-nya kita diem aja sudah. Iya betul. Lebih jadi ini ya, jadi tercerahkan gitu kalau lagi ulang tahun ya. Iya, tercerahkan. Oke, jadi memang sesuai dari jawabannya Mas Jum ini ya. Jadi memang terkait dengan potensi diri, juga dilihat juga keinginan dirinya itu apa ya gitu ya.
Apakah memang karena memang motivasi? Yang lebih baik sebaiknya yang motivasi gitu ya. Gitu Mas Sum. Betul Mas Yan, tapi tidak semua orang kan punya motivasi Oke. yang sama. Kadang-kadang gara-gara ancaman kita juga bisa lebih giat belajar lagi mungkin. Berarti Ya. minimal 1 dari 2 itu harus ada ya. Kalau kita nggak punya motivasi buat mendorong diri buat belajar sendiri itu atau mencari tahu banyak hal, minimal kita harus menyadari kalau ada ancaman-ancaman di luar sana yang membuat kita tuh kepepet ya. Yang membuat kita tuh kepepet, jadi mau nggak mau saya harus belajar dong supaya saya selamat. Gitu bukan maksudnya ya? Sekali Kak Lodi, Hampir luar ulang biasa tahun memang. memang saya ini. Oke, kalau tadi bahasanya itu masih ya, kalau memang sebagian orang ya, kalau Mama Claudi mungkin sudah paham, tapi kalau bagi saya ini kan terkadang memang agak kurang gitu ya. Aku pengen lihat contoh nyatanya gitu ya, mungkin ke narasumber yang paling wahid kita, Pak Raka. Contohnya saat ini memang lagi pengen belajar apa, terus seperti apa Pak Raka? Mungkin bisa diceritakan sedikit di kehidupan yang nyata ini, Pak Raka. Belajar apa ya? Oh iya. Saat ini pengalaman pribadi berarti ya, Nari ya? Ya pribadi, masa tetangga Pak? Ya pribadi. Jangan diceritain pengalaman orang loh, Pak. Apalagi pengalaman tetangga kok ya tahu bener ya. Malah pengalaman umum kan ya susah. Pribadi Pak Raka. Iya. Ini contohnya pengalaman pribadi saya gini ya. Saya saat ini sedang belajar untuk belajar secara online gitu ya. Online itu spesifiknya adalah coaching secara online gitu ya. Karena saya kan memang termasuk orang yang penggiat atau suka dengan coaching lah ya, topik-topik coaching, development, khususnya coaching gitu ya. Nah biasanya saya kalau ketemu klien coaching gitu ya, itu kan ketemu langsung sama orang gitu ya, baik di kantor atau di luar kantor gitu ya. Nah dalam kondisi situasi sekarang kan itu sebenarnya nggak memungkinkan, sehingga kita harus melakukan coaching secara online, tatap mukanya online. Nah itu saya coba belajar, emang bisa ya? Tadi awalnya saya agak ragu gitu ya, bisa apa ya kita belajar secara coaching secara online? Oh ternyata pas coba dijalanin, bisa gitu ya. Karena dengan kita tatap online, kita masih bisa lihat ekspresinya, kita masih bisa memperhatikan kata-katanya, itu bisa. Belajar yang sekarang pun juga ya, kita kan di Buma juga, ini teaser sedikit ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak, nanti ke situ juga kok pada akhirnya. Iya. Ini pokoknya pembelajaran serba online ini menjadi hype atau menjadi booming lah sekarang. Karena ternyata situasi kondisi sekarang bisnis yang serba online tuh benar-benar meningkat gitu ya. Kalau bicaranya secara belajar online, bahkan datanya menunjukkan bisa naik sampai 40% gitu belajar secara online. Nah pembelajaran secara online inilah yang kita lakukan juga di Buma gitu ya, namanya itu distance learning ya, kita pembelajaran jarak jauh. Ini menjadi terobosan baru dan pembelajaran model baru buat Buma, dan situasi kondisi sekarang tuh sepertinya sangat cocok sekali. Untuk kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, butuh apapun, silakan. Kita fasilitasi dari perusahaan. Itu yang menarik kira-kira contohnya. Oke, jadi Pak Raka sekarang lagi belajar melihat mikro ekspresi, dan ini aku lagi dilihat, ini aku jadi malu ini kalau begini. Pak Raka agak menyingkir sedikit Pak Raka. Kalau yang lain nih teman-teman ada yang ini nggak, yang menggali potensi dirinya sendiri terus akhirnya terpanggil untuk belajar gitu. Misalnya mungkin pertanyaan itu cocok kita kasih ke Mas Arief. Kayaknya Mas Arief dari tadi menahan pengen jawab itu. Silakan Mas Arief, pertanyaannya Mama Claudi tadi. Oke, terima kasih Mama Claudi ya sama Mas Yan. Oke, terkait potensi diri gitu kan ya. Jadi beneran dikatakan tadi sama Mas Lauki bahwa namanya belajar itu terkait apa sih tujuannya akan kita pengen capai gitu kan. Nah, terkait potensi diri gitu kan. Nah, saat ini saya sendiri coba menggali gini. Kadang potensi itu
sudah dimiliki ya oleh semua orang gitu. Pasti semua orang memiliki potensi atau kemampuan diri gitu. Cuma potensi diri ini belum maksimal gitu rata-rata. Jadi misal gini, kalau dulu saya kenalnya Mas Lauki ini orangnya cenderung introvert ya, diem dia. Jadi kalau udah diem di pojokan paling nggak jauh dari rokok lah, gitu kan? Dari rokok. Sampai Gitu. sekarang, Jadi sampai sekarang masih Mas. sampai sekarang gitu. Nah, kemudian ya inilah apa? Kalau kita bisa kita tanya gitu kan, kita nggak tahu apa sih kemampuan atau potensi yang dimiliki Mas Lauki. Gitu. Nah ternyata setelah hampir 8 tahun lah kita nggak satu lokasi ya. Dulu kan kita di satu set bareng gitu kan, dilatih, kemudian dia pindah di PIK, terus lanjut di head office gitu kan. Ternyata potensi diri yang dia miliki itu sekarang jadi bisa dikatakan terdapat banyak peningkatan gitu ya. Jadi memang sebetulnya dia punya potensi, punya kemampuan, tapi nggak dimaksimalkan gitu. Ternyata sekarang ketika ketemu dia menjadi ini ya semacam trainer gitu ya. Yang dulunya dia itu orang teknikal banget gitu kan, teknikal banget, orang yang ahli ngelas gitu kan. Ya, ngelas, ahli mesin. Ya, nah sekarang kelas ya. las ya. Welding. Welder lah dia. Sekarang kalau dia bicara di depan gitu kan, bicara soft kompetensi itu mirip Pak Raka gitu kan ya, yang secara dia sendiri menjadi role model gitu kan. Jadi ketika bicara potensi diri ya kalau dulu lihat ya nggak maksimal gitu kan, tapi ketika dia berpindah di lain tempat gitu kan ternyata jadi maksimal gitu kan. Jadi yang dulunya seorang technician banget gitu kan, sekarang bisa menjadi orang yang soft gitu. Jadi saya di situ belajar lah gitu kan terkait potensi diri. Ternyata potensi diri itu bisa dimaksimalkan gitu. Masian contohnya. Dulu saya nggak pernah lihat Masian ngomong gitu kan. Ternyata setelah lama ini jago loh MC gitu kan. Bukan lagi. Ya kan? Gitu. Ini saya boleh live Mbak ini? Apa Kenapa? itu? Oh jangan, enak aja. Ini Oke, udah berarti di kontrak sampai akhir. Jawaban dari Mas Arief berarti ya setelah menemukan potensi diri, habis itu belajar gitu ya. Betul. Never ending tuh belajar sehingga mungkin bisa mengeluarkan potensi-potensi yang memang sudah ada di dalam diri tersebut gitu. Dan berarti lingkungan juga ikut membentuk ya. Lingkungan membentuk, mendorong kita mendapatkan atau memunculkan potensi-potensi yang terkubur gitu sebenarnya. Betul. Itu salah satunya mungkin dari tugas leader juga gitu ya. Nah, jadi kita sebagai leader mungkin yang memiliki anggota atau mungkin kita sebagai bawahan yang memiliki leader gitu ya. Atau sebaiknya kita sebagai memang orang tua harus jeli gitu ya. Ya sebagai orang tua melihat anak-anak kita seperti apa, adik kita mungkin bisa diarahkan ke sana supaya pembelajarannya mungkin bisa terarah untuk mengeluarkan potensi yang ada. Terus sama satu lagi Mas Yan sama Mbak Kaldi. Mengutip dari Mas Jumadi tadi ya, bisa jadi paksaan juga gitu kan. Paksaan dari tempatnya saat ini gitu kan. Kalau dulu kan gak dipaksa ya sudah gitu kan. Ya apa yang dia miliki ya itu aja. Tapi ketika dia mendapatkan tempat yang baru dengan lingkungan yang baru gitu kan, ya itu bisa memaksa dia untuk menjadi yang seperti itu, menjadi lebih baik gitu. Oke. Itu berarti ada faktor intrinsik dan ada faktor dari ekstrinsik gitu ya. Kalau yang potensi dari dalam tadi, kalau yang ancaman itu dari luar. Gimana Mama? Pengen diancam atau sadar sendiri? Ayo. Saya sih pengennya sadar sendiri ya gitu. Nah, yang sering kali kalau saya ya gitu ya, yang sering kali muncul mungkin ini juga di antara 1.500 penonton yang hadir di Jajaplix malam hari ini ya, mungkin 1.250-nya merasakan hal yang sama gitu ya. Kita tuh kadang-kadang tuh sebenarnya punya niat ya, punya tekadnya tuh udah ada niat mungkin ya, udah pengenlah belajar apa gitu ya, misalnya pengen belajar budidaya anggrek misalnya kayak Coke ini dia seorang budidaya anggrek yang luar biasa ya gitu. Jadi
pengen nih gitu belajar, udah ada keinginannya. Jadi harusnya kan kalau sudah ada keinginannya kan kita tinggal mencari tahu ya, tinggal kita jalankan supaya ada proses belajar. Nah, yang sering sekali ketemu udah ada niat itu tuh nggak dijalanin gitu. Jadi udah ketemu kepengennya, tetapi pada saat pada saatnya kita harus lakukan, seringkali tuh muncul rasa malas misalnya. Kalau udah malas, biasanya kita akan menciptakan alasan-alasan supaya membenarkan proses belajar yang tidak kita lakukan gitu ya. Jadi misalnya harusnya kita belajar cari tahu tentang budidaya anggrek gimana, tapi karena jadi malas, kita akan munculin alasan tuh, males koneksi internetnya kurang bagus, nggak ketemu nih narasumber yang bagus dan segala macamnya. Nah, menyiasati yang sudah pengen tapi ternyata nggak bisa dilakukan, itu kayak gimana? Ini kayaknya yang belum ada suaranya Mas Noe ya. Mas Noe ini dari tadi belum ada suaranya. Maksudnya ada ini nggak? Ada pengalaman nggak? Gimana sih ngedorong kita supaya mau belajar? Apalagi kita mau ini ya mulai masuk ke segala sesuatu yang distance learning lah, virtual learning lah gitu. Itu kan harusnya dibarengi dengan kesadaran diri untuk belajar gitu ya, kesadaran tinggi untuk belajar. Oke, terima kasih Mbak Claudi. Jadi itu sebenarnya masalah sampai sekarang sih buat saya ya. Jadi kalau misalkan pengen belajar sesuatu kemudian sering menunda-nunda dan memang sampai sekarang masih belum nemu obat yang benar-benar manjur gitu Mbak. Gimana sih caranya biar menghilangkan sikap untuk menunda-nunda ini. Kemudian setelah berlanjutnya waktu ternyata ada sebuah pengalaman gitu. Ternyata kalau kita pengen belajar tuh biasanya kan banyak, pengen belajar inilah itulah dan sebagainya. Ternyata kita harus fokus, Mbak. Jadi harus fokus ke satu tujuan, benar yang dikatakan Pak Jum tadi. Nah, dari fokus tadi kita bisa lebih enak untuk belajarnya dibandingkan dengan masih belum fokus tadi, pengen belajar ini dan sebagainya, akhirnya membuat sering menunda-nunda tadi. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya nih, karena sampai sekarang pun masih belum dapat obat yang manjurnya, menghilangkan sifat menunda-nunda ini. Yang paling ini kali, yang paling bijaksana mungkin bisa menambahkan. Para Kak? Oke, saya tambahin ya. Tadi fokus boleh, tadi. Boleh. Ya. Silakan. Jadi Master. Ya. Saya tambahkan gini, supaya belajar kita itu lebih termotivasi. Saya tadi coba untuk merujuk pendapat dari Mas Jumadi ya. Belajar itu harus sebagai kebutuhan hidup. Artinya gini, belajar itu sepertinya tuh harus setara dengan posisi seperti kita kebutuhan akan makan gitu. Jadi kalau seandainya kita analoginya makan atau minum, kita lagi haus, lagi lapar, apakah kita akan menunda-nunda untuk makan, menunda-nunda untuk minum? Pasti enggak. Kita haus pasti kan akan segera minum, lapar segera akan makan gitu kan. Nunggu azan maghrib biasanya Pak Raka. Kenapa? Makan sama minumnya nunggu azan maghrib biasanya. Iya. Ini kan suasana lebaran jadi omongan makan minum cocok lah. Ya, pantas jadi semakin bulat gitu. Lanjut Raka. Iya, seperti itu. Jadi kita memposisikan belajar tuh kayak gitu. Jadi ketika kita memang kebutuhan akan belajar itu sudah menjadi kebutuhan hidup, kita tidak akan menunda-nunda. Kalau seandainya kita memang mau belajar tentang sesuatu, ya apapun itulah ya, technical, soft skill, atau apapun itu, belajar alat-alat tertentu dan selebihnya, maka kalau seandainya kita berangkat lagi, kita mau belajar ini untuk apa gitu. Kalau seandainya saya nggak belajar ini segera, kalau saya tidak segera paham, kalau saya tidak tahu, tidak ngerti, ya berarti yang terjadi saya akan semakin tertinggal dengan yang lain. Saya semakin menjadi tidak produktif gitu dan selebihnya. Nah, itu yang perlu digaung-gaungkan dalam diri kita supaya kita menjadi lebih mengedepankan untuk mencapai tujuan kita ketimbang
asik bermalas-malasan dengan kegiatan lain. Oke, itu tambahan dari saya. Oke, Thank you, super Pak Raka. Mungkin sekali. Tambahan menambahkan boleh buat satu hal. boleh. Tuh, tambah gitu. Ini tambahan satu hal lagi nih. Tadi kalau Pak Raka menyampaikan ngomongin kebutuhan dulu gitu ya pertama. Kita tahu Indonesia dulu, tahu tujuannya dulu, kita belajar buat apa, itu dulu satu. Yang kedua adalah dipastikan kita membuat perencanaan gitu. Kita mau belajar apa, kapan gitu. Ya. Biar apa? Biar kita bisa prepare waktu, prepare tenaga kita, ya buat apa ya, buat belajar itu gitu. Kalau kita nggak buat perencanaan, tadinya jadi yang tadinya dibilang sama Mas Noi tadi, kita semakin menunda-nunda gitu, kalau kita nggak punya perencanaan. Itu sih tambahannya Mbak Kau, Mas cukup. Oke. Nah, ini teknik-teknik tadi itu ya, teknik-teknik tadi kepikiran aja di sini kan juga di antara tadi 1.500 partisipan kita yang nonton Jajaprix malam ini kan ada juga teman-teman rekan-rekan dari paguyuban ya, dari keluarga pekerja gitu yang menyaksikan bapak-bapak expert ini berbicara. Nah, teknik-teknik tadi itu kepikiran aja sih, teknik-teknik tadi itu sebenarnya bisa kita aplikasikan untuk mengembangkan anak-anak kita nggak sih? Maksudnya kalau kita menerapkan itu untuk diri kita sendiri, apakah bisa kita terapkan juga untuk mendorong anak kita belajar atau mendorong anak kita itu mencari potensi dari dirinya gitu? Ke siapa ini? Oh, Mama Kodi. Iya lupa. Baru aku mau jawab. Oh ya, kayak Saya aku mau jawab ya kan. Cuman kan MC kan ya, nggak boleh. Narasumber yang dari MC. Apa Pak Raka mungkin ya, Pak Raka? Iya, ini udah punya cucu ini. Silakan Ya, Pak Raka. Cucu. Kalau menerapkan di anak-anak kita tuh bisa nggak sih begitu tekniknya gitu? Bisa banget, bisa. Sebenarnya peran orang tua ya dalam hal untuk mendukung proses belajar anak itu adalah kita tuh mengarahkan dan memberikan kesempatan ya, memberikan opportunity, kesempatan dan mengarahkan gitu ya. Peran kita tuh itu. Dan yang ketiga, kita mengetahui potensinya, kekuatannya, dia bisa apa dan mau belajar apa gitu loh. Jadi pertama ya, ketahui dulu apa yang menjadi potensi dan dia mau belajar apa, kemudian berikan kesempatan dia untuk belajar itu, kemudian yang ketiga arahkan. Contoh ya, saya ngasih contoh nih. Ini sederhana aja nih, sederhana aja. Pada saat itu anak saya kan beberapa tahun lalu lagi suka banget main Lego ya, Nah, untuk main Lego ini jadi dia memperlihatkan gini, Lego itu kan kadang harganya relatif lumayan lah ya, harganya relatif lumayan. Bilang ke bapak ini, Pak, ini pengen beli Lego yang ini nih. Dari bapak bilang, wah harganya agak lumayan mahal nih, jangan beli dulu ya, nanti aja gitu. Nah, namun ternyata si anak ini nggak berhenti di situ gitu ya. Nah, kebutuhan akan belajar Lego untuk menyusun Lego dalam bentuk tertentu ini akhirnya dia kan ya udah kamu lihat aja dari YouTube mungkin cara buatnya. Nah, lihat dari YouTube. Nah, ternyata yang mengesankan dan membuat saya terkesima adalah dengan dari belajar dari YouTube, dia tahu nih oh cara bikin untuk Lego dalam bentuk tertentu gitu ya. Membangun sesuatu, oh caranya begini, step by stepnya dia lihatin, lalu kemudian kan kalau Lego tuh ada ini ya, ada part-part potongan-potongan bagian lah ya, kemudian dia lihat sendiri, dia otodidak belajar sendiri, dibuat satu akhirnya jadi gitu loh. Nah kemudian kasih lihat ke bapaknya, Pak nih, saya bisa buat nih Lego yang tadinya nggak jadi dibeli gitu ya, tapi dengan belajar sendiri dari YouTube itu bisa kejadian. Nah di situ peran kita sebagai orang tua ya tidak melarang, tapi kita arahkan, kita tahu potensinya, kita arahkan, kita kasih kesempatan, dan anak itu akan belajar, punya kemampuan belajar yang luar biasa untuk bisa mewujudkan itu. Itu contoh kayak gitu kira-kira. Oh, dan berarti sedari kecil juga kita sudah mengasah anak kita untuk belajar mandiri ya. Apa self learning itu ditanamkan dari sedini mungkin gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, betul.
Berarti pola pengasuhan memang sudah harus bergeser ya. Kalau yang zaman dulu kan harus ngikutin orang tuanya gitu ya. Kalau sekarang berarti proses menemukan diri sendiri melalui belajar mandiri itu harus mulai digerakkan atau ditanamkan dari kecil gitu ya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke part yang terakhir, mungkin kuis dulu kali ya, biar agak seger gitu kan. Gimana kuis? MC Oke. boleh jawab ya MC ya. Oke, Ini MC. narasumber boleh kuis kan? Oke, yang boleh jawab itu adalah orang-orang yang tidak ada di flyers acara malam ini ya. Jadi kalau ada mukanya di flyers tuh nggak boleh jawab. Nyesel Oke. ini, nyesel. Oke. Pertanyaan dulu. Malam ini kita ada kuis yang berhadiah GoPay ya, senilai berapa? 5 juta ya? 5 juta yang dipotong sana sini akhirnya jadinya 50.000 ya, dapat GoPay 50.000, lumayan lah buat ongkos kirim gitu. Oke, baik buat penonton ya, saya akan kasih pertanyaan, lalu nanti di kolom chat itu nanti silahkan sebut namanya ya. Misalnya Claudi gitu. Nanti yang pertama kali muncul di meeting chatnya saya itu yang akan saya panggil untuk menjawab kuisnya. Oke, pertanyaannya kalau tadi mendengarkan dengan baik pasti tahu pasti tahu jawabannya. Pertanyaannya balik lagi ke basic banget tadi. Yang kan tadi kan ada terkait dengan belajar ya, terkait dengan belajar. Nah, apa sih 2 kata kunci dari proses belajar? Silahkan. Ayo. Oke. Yudi. Ya, betul. Ada Mas Yudi. Silakan. Mas Yudi, dibuka dulu kameranya biar kita lihat. Ada juga ini Raka tulisannya. Tapi oknum, yang menyalahin oknum. Itu oknum tidak bertanggung jawab. Oke, Mas Yudi. Hai, apa kabar Mas Yudi? Alhamdulillah baik, Mbak. Posisi di mana ini posisi? Posisi lagi di isolasi nih di mes karantina. Wah, luar biasa di mes karantina. Tetap semangat ya Mas Yudi ya. Ya. Oke, supaya tambah semangat ya, jawabannya apa? Supaya bisa di top up itu GoPay-nya. Jawabannya tadi ada 2, kalau nggak salah nanti kurang-kurang dikit ya maklum ya. Ya, jadi 25.000 kalau kurang-kurang dikit nanti ditransfernya. GoPay-nya dikurangi. Yang pertama, belajar itu menghasilkan perubahan. Dan yang kedua tadi secara permanen. 2 kata itu tadi yang disampaikan sama Pak Raka kalau nggak salah. Amazing banget. Pak Raka gimana? Bener nggak? Ini menentukan nih, jawabannya Pak Raka menentukan saldo GoPay-nya 50.000 atau 25.000 ini. Pak Raka. Jadi perubahan perilaku sama permanen ya? Ya, menghasilkan perubahan sama permanen, Pak. Menghasilkan perubahan. Permanennya benar, tapi perubahannya apa ini? Perubahan apa? Perubahan apa nih? Perubahan perilaku. Perubahan berat badan. Perubahan perilaku gitu Pak Raka ya. Konteksnya perubahan perilaku. Iya. Betul nggak Pak Raka? Betul. Oke, 50.000. Yes. Sekarang ditransfer. Oke. Mas Yudi, nanti datanya akan ada ya. Nanti ada Mbak Utari atau Mas Hari nanti yang akan ngomongin Mas Yudi ya untuk ini hadiahnya. Kalau nemu kontaknya ya, kalau nemu kontaknya Mas Yudi. Oke, kalau nggak nemu ya, mohon maaf. Oke, kuis nanti akan ada 1 kali lagi setelah segmen yang berikut ya. Jadi siap-siap para penonton di sini didengerin baik-baik karena pasti jawabannya itu dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh ahli-ahli kita yang malam ini berkumpul. Betul sekali. Ya. Nah, segmen yang ketiga, Mas Coke silahkan. Segmen yang ketiga, ini kita masuk ke new normal. Kalau new normal ini di atas normal atau di bawah normal, Mama? Itu dia yang perlu kita tanya sama ahli-ahli kita. Apa sih? Karena new normal tuh kata yang lagi viral banget ya. Nah, makanya
viral sekali ya, 2 bulan ini tuh di mana-mana sekarang semua new normal. Nah, apakah new normal itu memang bahasa baru? Kalau saya cari-cari kayaknya enggak sih, sebenarnya udah dari zaman Bahla dulu, dari zaman Majapahit juga udah ada gitu ya bahasa new normal gitu. Nah, cuma karena sekarang lagi tren, lagi virtual itu lagi happening gitu ya. Jadi kayaknya tuh wajib kita bahas nih terkait new normal. Apa sih new normal dan kira-kira new normal itu ada di Buma nggak? Mas Noe, kita tanya dulu. Oke, Mbak. New normal ya. Ya. Karena diskusinya tentang learning, jadi sedikit cerita saja tentang new normal di proses pembelajaran yang ada di Buma IBP khususnya ya. Oke. Jadi alhamdulillah gitu Mbak, di IBP itu dikaruniai sinyal yang cukup bagus sehingga proses new normal ini bisa cukup berjalan dengan baik gitu. Jadi new normal ini seperti apa? Kalau biasanya dulu kita melakukan pembelajaran itu di kelas ya tatap muka, dan hal itu bisa berdampak buruk ya ketika sekarang terjadi pandemi, maka mau nggak mau itu harus dihilangkan. Tatap muka harus dikurangi seminimal mungkin sehingga kita beralih ke proses yang lain. Nah, salah satunya dengan e-learning tadi. Berarti di IBP udah mulai ini ya, new normal untuk proses belajar ya? Betul, Mbak. New normal untuk proses belajar. Kebetulan kita sudah jalan 2 event ya. Yang pertama terkait Edskill Operator, kemudian terkait dengan Buma School yang ada di Buma IBP juga. Karena keduanya ini nggak bisa tatap muka, akhirnya kita gunakan new normal learning tadi, proses pembelajaran yang baru. Oke. Nah, kalau di IBP udah muncul, ini apakah proses belajar di era new normal ini memang akan diterapkan di Buma ya? Nih siapa yang mau jawab nih? Kalau ini saya lempar lah ke bapak-bapak narasumber nih, terkait dengan new normal yang lagi in banget sekarang ini nih, kira-kira ya di Buma tuh ada nggak sih new normal untuk proses belajar dan development ya, pengembangan untuk teman-teman kita yang sebagai pekerja di Buma? Mas Lauki kayaknya ini. Ada. Oh, sangat ada. Silakan. Apa Mas Uki? Apa sih yang mau kita lakukan? Apa sih yang mau kita lakukan di Buma ya terkait dengan proses belajar di new normal ini? Oke, tadi yang apa disampaikan sama Mas Noe tadi itu ya, bahwasanya kita dengan adanya kondisi saat ini mengenai pandemi ini, perlunya kita merubah proses terkait dengan proses belajar. Yang sebelumnya tadi sama Mas Noe adalah, kalau kami bahasakan adalah mengenai namanya adalah traditional learning, yang mana dalam proses belajar itu adalah tatap muka antara trainer sama siswanya, sama trainingnya di dalam kelas secara langsung gitu ya. Dengan adanya ini kita perlu merubah yang namanya kita namakan namanya adalah distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Yang mana pembelajaran jarak jauh ini itu adalah kita gunakan untuk meminimalisir terjadinya tatap muka antara si trainer sama siswa secara langsung, gitu ya. Yang mana dalam prosesnya distance learning ini itu adalah kombinasi antara belajar secara mandiri yaitu self learning dan juga virtual learning. Jadi tatap mukanya ini dilakukan secara virtual. Gitu Mbak Klau. Oke, berarti ini akan diterapkan di Buma secara nasional ya, Mas Uki ya? Ya, secara nasional. Nah, kebetulan tadi yang Mas Noe sampaikan gitu ya. Mas Noe tadi memberikan testimoni di IBP sudah mulai jalan nih gitu ya. Saat ini memang di beberapa set sudah dijalankan untuk distance learning untuk teman-teman operator. Nah, kedepannya disiapkan juga untuk distance learning ke teman-teman yang lain gitu. Nah, Claudia. Oke. Nah, kalau terkait dengan distance learning, bedanya apa sih antara distance learning sama virtual learning? Tadi kan ada 2 tuh disebut ya, ada distance learning lah, e-learning lah, virtual learning. Bedanya tuh apa sih? Jangan-jangan bahasanya aja, kata-katanya yang banyak, padahal sebenarnya artinya sama aja. Iya, bahasanya pemanis semata gitu loh. Nah, sebut saja namanya Mawar. Dia, gitu.
Jadi kalau ditanya bedanya gitu ya, bedanya self learning sama virtual learning apa gitu ya. Kalau kita ngomongin self learning berarti adalah belajar secara mandiri, secara pribadi gitu ya. Bagaimana di sana interaksinya adalah hanya dengan konten pembelajaran dan trainingnya. Kalau ngomongin virtual learning gitu ya, itu adalah tetap ada proses tatap muka antara trainer sama trainingnya. Hanya saja itu dilakukan secara virtual. Itu Mbak Claudia. Oh, berarti kalau self learning cuma saya dan materi belajar saya, apapun itu ya, berarti bisa buku, bisa apa namanya, bisa video, bisa film, bisa YouTube, bisa lambe turah gitu ya. Nah, sedangkan kalau virtual learning itu adalah saya punya partner belajar yang dilakukan secara virtual. Yap. Oke. Bahasanya adalah kita mengganti apa yang ada di dalam kelas, kita rubah menjadi sebuah sesi virtual gitu Mbak Claudia. Oke. Seperti apa yang kita lakukan sekarang ini gitu ya. Iya. Misalnya sesi training at skill versi 200 misalnya gitu. Sama kayak ini gitu. Oke. Nah, kalau mau dilakukan kayak gini ya, ini kira-kira target dilakukannya kapan nih buat teman-teman di Buma nih berarti? Ya, untuk operator kita sudah mulai jalan di awal Mei gitu ya. Sudah mulai jalan di awal Mei bagi teman-teman di set IPR, IBP sama SDJ gitu ya. Kemudian sebentar lagi kita akan sudah mulai dijalankan harusnya di bulan ini untuk para teman-teman foreman ya. Akan dijalankan distance learning gitu ya untuk beberapa modul. Dan harapannya ke depannya kita sudah mulai menyasar di level leaders kita itu di bulan Agustus harusnya Mbak Claudia. Oke. Oh. Ya stagingnya teman-teman operator dulu. Kemudian nanti di bulan ini harusnya sudah mulai kita running buat para teman-teman foreman. Nanti di bulan Juli Agustus kita udah running teman-teman leaders Mbak Claudia. Oke. Nah, ini kan kayaknya berubah kan. Yang tadinya harus tatap muka, sekarang kita menatap layar untuk belajarnya gitu. Ada tantangannya nggak? Challenge-nya apa sih? Mungkin Mas Arief, Mas Jumadi mungkin? Kalau tantangan sih namanya perubahan tuh kan mesti kan cenderung orang akan sedikit defend ya pasti Mbak Claudia. Namanya perubahan tuh pasti nggak enak gitu. Berubah yang awalnya kita disuapin, sekarang kita ngambil sendiri gitu, kita makan sendiri, kita belajar sendiri itu jelas nggak enak gitu. Nah, ya tantangannya kita terkait change management pasti di situ. Jadi perubahan terkait ini ya pola pikir orang gitu, bahwa dengan kondisi saat ini gitu kan, dengan tantangan yang akan kita hadapi dengan kondisi new normal, itu nggak gampang gitu. Mau nggak mau tetap orang akan memakai teknologi sebagai sarana pembelajaran gitu. Yang dulunya kita pegang handbook gitu kan, modul hard copy, mau nggak mau dia harus coba membaca e-learningnya ya. Bisa jadi tadi modul yang berupa PDF, berupa tadi konten video, bisa dari YouTube ataupun nanti konten interaktif yang akan diberikan kepada siswa gitu. Nah, tantangan-tantangan seperti itulah akan jadi tantangan. Akan jadi berat ketika seseorang itu nggak ada kemauan sih, nggak ada kemampuan untuk berubah. Atau nggak kepepet? Nggak kepepet tadi ya. Jadi kalau aku nggak mau ya sudah, itu nggak akan bisa gitu menerima perubahan seperti itu. Tapi kalau udah ada kepepet, diancam. Oke, kalau kamu nggak belajar secara distance learning gitu kan, secara mandiri, kamu nggak akan mendapat settingan unit, misal seperti itu dengan ancaman seperti itu. Jadi mau nggak mau pasti orang akan terdorong gitu untuk mulai suatu pembelajaran gitu. Nah, tapi itu normal ketika kita merubah sesuatu ya gitu kan, dari yang tradisional learning tadi yang dikatakan Mas Lauki gitu kan menjadi distance learning. Ada media teknologi yang kita pakai gitu. Harapannya sih di tahun ini memang kita coba aplikasikan gitu. Kita aplikasikan dulu, kita coba belajar dulu gitu kan. Gimana caranya pakai Microsoft Teams gitu kan. Gimana kita pakai nanti buka di Google Classroom gitu. Itu kita belajar.
Nah, harapannya ketika nanti kondisi udah benar-benar normal gitu di 2021 ya, mudah-mudahan orang akan terbiasa gitu. Jadi dari trainer juga lebih enjoy ketika mengajar, si trainingnya juga sudah terbiasa. Dan nggak ada menutup kemungkinan saya sudah kaum kolonial, saya nggak mau belajar ini, nggak. Semua dapat gitu. Kita nggak membedakan mana milenial, mana kolonial. Gitu. Berarti yang kolonial harus jadi milenial ya? Nah, seperti itu, betul. Oke, dengar juga gini, Mama Claudi, di IPR juga sudah mulai trial terkait dengan implementasinya. Nah, saya pengen dengar komennya gitu ya. Kalau tadi adalah bagaimana defense seorang trainer, aku pengen lihat komennya trainer di sana seperti apa ketika memang sudah trial menggunakan distance learning ini. Mas Jumadi, silakan. Ini dijawab beneran saya itu sampai dijawab jujur ini Mas Yan. Ya kalau yang ulang tahun mah bebas. Kalian sama-sama itu kan. Jadi kembali lagi ya, kalau ngomongin masalah tantangan, setiap belajar itu pasti ada tantangannya. Semua pembelajaran pasti ada tantangannya gitu ya. Yang saya sampaikan, kalau proses belajar kita harus sampaikan juga untuk tujuannya dan ancamannya sudah disampaikan tadi. Kalau di sini kita implementasinya ada kendala di internal maupun eksternal. Internal yang disampaikan oleh Pak lagi. Aduh, Mas Arif, mohon maaf ya, Mas Arif. Kelihatan tua lagi nanti. Kalau dari internal itu, tapi kalau dari faktor eksternal, di mana memang ada beberapa rekan-rekan kerja kita itu yang masih satu, itu belum familiar dengan teknologi ini. Yang kedua, di daerah-daerah yang mungkin agak jauh dari akses internet, itu juga menjadi kendala. Itu mungkin tantangannya. Hanya saja dengan tantangan itu juga kita akalin juga gitu. Dengan cara kita bisa share ya materi, nggak pakai tim, nggak pakai aplikasi yang lain ya seperti WhatsApp, itu tinggal kita sebagai seorang trainer ya, mungkin dari mereka itu ada seperti yang sampaikan Mbak Claudi tadi, males, kemudian niat tapi, nah itulah fungsinya seorang coach gitu. Ada yang mengingatkan. Jadi itu pentingnya seorang orang tua untuk mengingatkan biar nggak nunda-nunda gitu. Jadi gimana caranya sih biar kita self learning itu nggak males-malesan? Satu, kita harus pilih partner ya. Kalaupun kita tidak punya guru, kita pilih partner yang kita hormati dan kita segani. Yaitu disampaikan Pak Raka, coaching. Pak, aku pengen belajar ini. Nah, tugasnya kita memastikan juga gitu. Benar-benar mau belajar atau cuman sekedar belajar atau memang dia butuh belajar. Kita memastikan bahwa dia itu ini sesuai kebutuhannya, ya, kebutuhan diri pribadinya sendiri, sehingga kita juga bisa mendampingin dia gitu. Darat kata, misalkan kita disuruh ke utara gitu ya, kebutuhan kita di selatan, sudah kita cambukin ini, Mbak, dia jalan, tapi pelan gitu. Tapi kalau tujuannya ke utara, ya kan, kalau kita dorong ke utara, ya cambukin tambah kenceng misalnya gitu. Sehingga kita harus tahu dalam seleksi self learning ini adalah minat dan bakat masing-masing trainee gitu. Oh, misalkan kita ada kebutuhan A, B, C, ya paling tidak baik pun lah nanyain kamu minat apa sih gitu. Sehingga dalam proses belajarnya juga lebih mudah gitu. Kalau dari internal, kalau dari eksternal kendalanya yaitu sih gaptek sama dengan ya jaringan di usia-usia ya mungkin angkatannya nggak ada sih di sini, nggak ada angkatannya lah ya kan. Milenial. Angkatannya Pak Raka, angkatannya Pak Raka ya. Jujur aja. Ya. Ngomong Nana. Mohon maaf Pak Raka, mohon maaf suhu karena paling tua ya. Ya berarti jadi sasaran ya. Nah begitu sih Kak Claudi, penting sekali dalam proses self learning, penting sekali kita butuh partner atau coach yang kita pilih sendiri. Kalau bisa kita pilih sendiri. Kalau bisa. Ya kan? Kalau nggak bisa, berarti harus segera menyesuaikan ya. Apa kalau nggak bisa berarti
harus cari frekuensi yang sesuai ya gitu, supaya proses belajarnya bisa lebih cepat juga. Ya, kembali lagi cari ke diri sendiri. Saya benar-benar mau belajar ini enggak gitu. Oh, ya. Kalau benar-benar mau, tapi dia ngerasa males, pasti dia akan cari coach atau partner. Ya, kayak Mas Uki ini kan partnernya ya mungkin kelompok-kelompok ISTI mungkin jadi partnernya ya kenceng untuk belajar anggrek gitu kan. Karena kalau enggak belajar anggrek dimarahin sama istrinya. Nah, mau enggak mau harus belajar anggrek begitu. Ya kan? Itu contoh. Kamu pinter ngeban, Jum. Nah, itu sedikit gambaran di kita sih. Minat dan bakat penting, kemudian coach juga penting untuk proses belajar distance learning. Begitu kan, Mas Uki? Ya, betul. Boleh sedikit tambahan? Boleh nambahin dikit, Mas Yan? Yuk, silakan Mas Lauki. Aku coba mau ngutip tadi apa yang sama Mas Arif gitu ya, sama Mas Jumadi gitu ya, sama Mas Noi juga gitu ya, terkait dengan tantangan terkait dengan distance learning ini. Tadi benar yang disampaikan oleh Mas Arif gitu, bahwasanya memang dengan kondisi saat ini, dengan adanya pandemi ini, kita harus bergerak cepat gitu ya, sehingga kita memerlukan proses pembelajaran yang berbeda gitu ya. Sehingga kita kemarin menginisiasi bahwasanya distance learning ini adalah salah satu hal yang bisa merubah cara belajar kita nanti ke depannya gitu. Di tahun ini adalah waktunya kita belajar, membiasakan diri gitu. Membiasakan diri, kita menggunakan sesuatu hal yang baru, bagaimana proses belajar itu, yaitu dengan belajar mandiri, kemudian tatap muka tidak secara virtual gitu ya, tidak secara langsung atau secara virtual gitu ya. Nah, sehingga apa gitu ya, sehingga proses belajar itu, kita itu tidak akan terbatas yang namanya ruang dan waktu gitu. Ya memang masih terbatas berapa ruang dan waktu gitu ya, tapi semakin meminimalkan ruang batas tadi itu gitu. Sehingga bisa belajar dari rumah misalnya gitu ya, belajar dari rumah, kemudian proses-prosesnya bisa dilakukan secara lebih fleksibel gitu, Mbak Claudi, bersama Mas Yan. Oke, thank you. Nah, udah ada yang komen ya, berat ini materinya nggak bisa tidur saya. Oke, baik, kalau dari kesimpulan segmen 3 ini berarti ini cara belajar yang akan dipakai untuk saat ini berarti akan dipakai dalam jangka waktu yang panjang ya di Buma ya, Bapak-bapak ya. Berarti karena ini new normal berarti ini hal yang akan dilakukan ke depannya seterusnya ya sampai ada hal yang baru lagi. Nah, kalau ini mau kita jalankan, kita gulirkan nih ya, apa sih harapannya buat khususnya kalau secara umumnya itu untuk orang-orang yang menjadi pembelajar atau mencambuk dirinya menjadi seorang pembelajar mandiri. Kalau untuk khususnya nih, harapannya apa sih bagi teman-teman pekerja Buma terkait dengan belajar mandiri? Mungkin dimulai dari Mas Noe dulu. Ini saya akan tanyakan satu-satu nih. Gak usah panjang-panjang, tapi silakan Mas Noe. Harapan ya? Ya, harapan bagi pembelajar, sosok-sosok pembelajar mandiri atau sosok-sosok yang ingin jadi pembelajar mandiri. Bukan sosok-sosok jomblo tapi ya. Itu juga kan belajar punya pasangan. Oh, siap. Langsung Mas Noe. Ke siapa itu Mas Yan? Ya harapannya ya kalau dari saya pribadi itu ketika proses belajar mandiri ini sudah berjalan dengan baik, harapannya seluruh karyawan Buma gitu dapat belajar dengan mudah agar apa yang mereka inginkan itu bisa segera mereka wujudkan. Itu aja sih Mas Yan. Oke. Thank you Mas Noe. Selanjutnya siapa, Mama? Absen Pilih dong. Gantian dong, Coke, gantian. Ya, yang dari Mas Jumadi lah. Ntar terakhir Pak Raka. Iya. Biar nggak ngantuk, kita tungguin pokoknya. Iya. Oke. Gimana tadi pertanyaannya, Mas Coke? Harapan terkait
dengan entah itu distance learning atau self learning yang Belajar ada di mandiri. Buma ini bagi insan-insan Buma atau bagi perusahaan atau bagi pribadi Mas Jumadi sendiri itu seperti apa? Oke, ya. Kalau harapan pribadi saya terhadap ya diri saya sendiri itu, saya selalu menanamkan kepada diri saya adalah belajar itu adalah kebutuhan. Kalau kita tidak belajar, kita akan punah, kayak gitu. Itu sih, kita akan ketertinggalan oleh yang lain gitu. Itu yang dari diri saya. Kemudian harapannya ke Buma, harapannya ya dengan adanya self learning ini kita bisa membuat manusia-manusia Buma, insan Buma ini sadar akan pentingnya untuk belajar gitu. Walaupun secara tidak sadar kita juga belajar, tapi ada pembelajaran yang harus kita sadari bahwa kita itu butuh belajar loh gitu. Ya harapan saya itu sih, sehingga tidak perlu adanya dorongan dan segala macam. Ya kita sebagai insan Buma ini haus akan belajar semua. Itu harapan saya, Mas Oke. Jadi Pak Raka nggak bisa istirahat lah tiap hari gitu kan, mikirin developmentnya terus gitu harapannya. Oke, supaya kembali lagi supaya tidak punah gitu ya. Iya. Baik dari segi pribadi insan Buma maupun dari segi perusahaan Buma yang kita cintai ini. Oke, super sekali Mas Jum. Selanjutnya Mas Arief. Oke, kalau harapan dari saya, jadi kita itu bisa belajar dimanapun dan kapanpun gitu nih, tanpa kita mengurangi kualitas dari ini media pembelajaran kita gitu. Jadi dengan media yang saat ini kita pakai, distance learning, harapannya secara kualitas, secara pemateri dari virtual learning nanti itu tetap sama dan bisa lebih ditingkatkan lagi. Gitu Mas Yan. Jadi nggak menutup ini ya. Kualitas tetap dipertahankan ya berarti. Oh jelas. Di Kalimantan ataupun di rumah kita tetap bisa belajar bareng. Oke. Besok kita coba di Oxford gitu ya Mas Arief ya. Sama atau tidak gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut dari Mas Firsa Bestari. Silakan. Kalau dari saya nggak panjang-panjang sih Mas Cuke, sama teman-teman semuanya, bahwasanya kita harus menjadi pribadi yang haus akan ilmu gitu ya. Karena ini saya agak serius nih ya, ini benar-benar serius ini. Saya mengutip hadis Bukhari dan Muslim gitu ya, bahwasanya apa namanya itu, barang siapa yang menghendaki kebaikan gitu ya, pasti baik di dunia itu adalah dengan ilmu gitu. Kalau mau menghendaki kebaikan di akhirat ya dengan ilmu gitu. Kalau mau keduanya ya dengan ilmu, maka ya hauslah dengan ilmu. Itu sih Mas ya. Oke, super sekali Haus Pak akan Ustadz. ilmu. Oke, Pak Lauki. Di luar ekspektasi saya gitu loh, jawabannya memang sangat wise gitu ya. Jadi selain haus, ada Pak Raka gitu loh. Ya, selain haus, jangan lupa untuk effortnya untuk minum. Jangan lupa, kalau haus-haus saja tidak minum ya artinya tidak belajar gitu ya. Haus dan sesegera mungkin yang dibilang Pak Raka, minum dan makan. Oke, terima kasih Mas Lauki. Nah, terakhir dari narasumber kita yang luar biasa, yang kemarin apa namanya sempat menghilang dari negaranya. Silakan. Ya, saya menambahkan ya terakhir. Jadi kita sudah memasuki era belajar itu udah menembus batas ruang dan waktu lah ya. Kesempatan kita untuk belajar tuh udah luas banget lah ya. Teman-teman mau belajar berbayar, mau belajar gratis ya, mau belajar dari website mana, apapun itulah ya, itu sudah kebuka banget lah sekarang. Channel, tools dan semua udah kebuka. Jadi siapa yang apa istilahnya itu menjadi hebat gitu ya, menjadi pintar ya, itu ditentukan oleh kemampuan belajar kita. Nah, oleh karena itu teman-teman mungkin saya coba untuk istilahnya apa ya, memberikan rekomendasi lah ya, menghimbau buat kita semua, khususnya saya ya,
untuk kita buka mata kita, buka telinga kita, buka pikiran kita, dan yang terpenting buka hati kita gitu ya, terkait dengan segala macam situasi kondisi yang ada di luar kita gitu. Dengan kita membuka diri, maka kita akan bisa belajar apapun, meskipun itu mungkin belajar dari hal yang baik ataupun mungkin dari pengalaman-pengalaman yang tidak baik pun kita juga bisa belajar dari situ. Itu mungkin dari saya sih terakhir. Thank you. Oke. Wah, banyak banget yang didapat ya malam ini ya. Tapi yang pasti sih kayak dari tadi yang terus bolak-balik diulang itu adalah tekad kita untuk jadi manusia yang lebih baik lagi, gitu ya. Jadi cambuklah diri kita supaya kita itu mau belajar, kita cambuklah diri kita supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi, individu yang lebih baik lagi. Itu bukan? Bukan. Gitu. Begitu dong. Biar bisa closing ini. Iya, sebelum closing masih ada kuis satu lagi ya. Oke, sebelum kita closing nih, saya mau kasih satu kuis lagi ya buat partisipan-partisipan yang masih hadir di sini. Silakan siap-siap jari jemarinya ya di tombol keypadnya. Pertanyaannya sama, caranya kayak tadi. Silahkan mention namanya di meeting chatnya ya. Jadi biar langsung. Yang pertama muncul itu nanti yang akan kita panggil untuk menjawab dan berhak mendapatkan hadiah kalau jawabannya benar. Pertanyaannya, tadi kan udah banyak banget ilmu-ilmu yang dikasih, yang di-sharing terkait dengan motivasi diri, terkait dengan cara belajar, pokoknya terkait dengan banyak hal itu sudah di-sharing sama para narasumber kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa bedanya self-learning dengan distance learning? Silakan. Apa bedanya self-learning dengan distance learning? Ada Siapa yang pertama? Mbak Diah ini. Mbak Oke. DA. Kalimantan Selatan ini DA ini, Banjarmasin. Apakah dia ada di Banjarmasin? Silakan Mbak Diah. Dibuka kameranya. Silakan Mbak Diah. Hai Mbak Claudi. Hai Mbak Diah. Ini anggota paguyuban Berau. Salah alamat berarti saya Salah ini. alamat. Mungkin bisa pindah dari Banjarmasin ke Berau ya. Soalnya kemarin lockdown sih, jadi nggak sempat sampai ke sana ini. Oke, Mbak Diah. Silakan. Apa jawabannya? Apa bedanya self-learning dengan distance learning? Kalau self-learning, self-learning dengan virtual learning. Mohon maaf. Self-learning dengan virtual learning. Nah, kalau self-learning itu kita belajar secara mandiri ya. Jadi kita buka sendiri materinya apa, seperti itu. Nah, kalau virtual learning itu ada coach-nya atau ada pengajarnya secara jarak jauh gitu, virtual, bisa melalui berbagai media sosial atau seperti ini, Microsoft Teams dan lain sebagainya. Maaf loh, ini ibu-ibu loh. Ini banyak suhu-suhu yang luar biasa. Tenang aja, ibu-ibu itu berhak loh dapat hadiah kalau benar jawabannya. Gimana para suhu? Apakah jawabannya benar dari Mbak Diah Arum? Mas Lauki? Ya, ini benar sekali, tepat sekali Mbak Klau. Luar biasa. Ternyata benar ya, dan berhak mendapatkan hadiah saldo GoPay 50.000. Bisa dipakai ya di Berau ya itu ya? Bisa nggak? Oh, bisa. Bisa dong. Oke, nanti dia akan ada yang pentol itu di sana itu di tepian itu. Pedes itu. Lagi tutup Pak di tepian. Oh, tutup ya? Ya, lagi tutup kan PSBB kita. Oke, Mbak Diah nanti akan ada yang siap, ya. Saya Mas Ian. Tepian masih buka Mas Ian. Oh, masih buka. Tapi ada yang jualan di tepiannya. Sepanjangan itu jualan terus buat Mas Ian itu. Oh, buat Mas Ian. Kalau Ian nggak datang berarti nggak buka jualannya. Warga Berau nunggu Mas Ian. Siap. Ya, ditunggu di Berau, Ian. Memang fans saya banyak di Berau ini. Betul. Oke, Mbak Diah nanti akan ada yang menghubungi ya terkait dengan hadiahnya yang saldo 5 juta itu tapi dipotong jadi 50.000 ya. Oke, baik. Sama-sama Mbak Diah.
Oke, baik, terima kasih Mbak Diah dan juga partisipan-partisipan yang lain. Oke, karena waktu mempertemuan kita, waktu juga yang akan memisahkan kita untuk malam hari ini. Yang pasti banyak ya kita udah pelajari malam hari ini ya. Apa aja Mas Coke yang dipelajarin? Silakan di-summary-kan. Yang pasti kita membahas mengenai apa itu belajar gitu ya. Terus setelah kita tahu apa itu belajar, kita juga dikenalkan dengan bagaimana menggali potensi ya, menggali potensi, dan selanjutnya ada pembelajaran melalui self learning. Terus yang terakhir itu adalah bagaimana kita manusia Buma, insan Buma, untuk menghadapi new normal ya, untuk menghadapi new normal yang nantinya mungkin bisa akan berguna bagi kita saat ini maupun di masa yang akan mendatang. Oke, ada satu kutipan gitu ya, Mama Claudi. Ini silahkan. Tadi kan janjiannya saya sebagai narasumber, ini akhir-akhir jadi MC. Padahal kan sudah belajar nyari quotes of the season gitu loh. Jadi, ini salah satu contoh real ya, contoh asli, contoh nyata bahwa orang itu bisa belajar mandiri. Dari narasumber belajar jadi MC loh, luar biasa kan? Ya, jadi ada kutipan gitu ya. Jadi bagi mereka yang berhenti belajar, maka yang dia dapat adalah masa lalu. Tapi bagi mereka yang tidak berhenti untuk belajar, dia akan mendapatkan masa depan. Itu. Super sekali. Tepuk tangannya boleh? Ya, tepuk tangannya. Maksa banget loh tepuk tangannya loh. Iya. Ini efek tepuk tangan nggak ada ya malam ini ya, efek tepuk tangan? Mbak Lintangan tuh kayaknya nih. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu Bapak-Bapak yang sudah bersedia hadir dan menjadi narasumber kita malam hari ini. Satu hal yang pasti yang terus tadi diulang-ulang adalah sebenarnya motivasi diri ya, mencambuk diri sendiri untuk belajar lebih baik lagi gitu. Kita harus mencari harus haus ya, harus selalu haus, selalu lapar akan pengetahuan, selalu haus akan belajar gitu ya. Jadi supaya belajar itu bisa jadi kebutuhannya kita. Begitu ya. Jadi mari kita belajar tanpa henti dan kita jadikan belajar itu adalah kebutuhan hidup kita. Seperti itu. Baik, terima kasih kalau begitu Bapak-Bapak. Terima kasih sudah menjadi narasumber. Pak Raka, terima kasih. Mas Ahmad Lauki, Mas Jumadi, Mas Noe ya, Muhammad Nurullah, sama Mas Arif Hardianto. Terima kasih sudah mau jadi narasumber kita malam hari ini. Sukses buat program-program belajarnya buat teman-teman di Buma. Dan mudah-mudahan dari hasil ngobrol-ngobrol asik kita malam hari ini bisa diterapkan oleh individu kita masing-masing ya, baik itu di pekerjaan maupun di kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih juga buat para partisipan yang jumlahnya sekitar 1.500. Betul. Karena alat hitungnya rusak gitu kan ya. Terima kasih juga yang sudah join bersama Jajaplix gitu ya. Ditunggu momen-momen berikutnya tentunya dengan tema yang lebih oke gitu, Mama Claudi ya. Iya, terima kasih. Oke, jangan lupa besok dan besok-besoknya lagi pasti Jajaplix masih ada ya. Silakan gabung, kita berbagi ilmu sama-sama. Thank you Yanari yang sudah jadi MC kondang malam hari ini ya. Dan nantikan MC dadakan tepatnya. Ya, nantikan Yanari jadi MC di Jajaplix berikutnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Jaga jarak, kita tetap klik. Thank you semuanya. Oke, terima kasih. Selamat malam.